Tadi malam kita sudah masuk ke surah Al-Infitor ayat ke-6. Namun ayat ke-6-nya kita baru bahas sampai ke huruf ro. Nah, kita bahas sampai ke sini. Maka sisa penggalannya kita akan bahas insya Allah satu persatu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Tadi malam kita baru bahas sampai ke huruf ro. Ya, insya Allah kita akan bahas ke huruf berikutnya, ya, yaitu huruf apa teman-teman sekalian? Sip, kita coba Masya Allah, sebentar, kenapa gitu? Nah, kita akan masuk ke pembahasan huruf berikutnya, yaitu huruf apa? Nih, huruf yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya adalah huruf kaf. Ketika dia tidak berharokat, maka nama aslinya adalah huruf kaf. Jangan sampai teman-teman sebut dia huruf K. Karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf K. Ini namanya huruf kaf ketika dia belum berharokat. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf ini? Cara melafalkan huruf kaf ini plek-ketiplek sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Persis plek-ketiplek. Ya. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku, wak, 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 wak. Nah, itu adalah pelafalan huruf K dan kaf. Namun, salah satu sifat yang akan kita highlight ketika kita melafalkan huruf kaf adalah apa? Nama sifatnya. Jadi, setiap huruf hijaiyah itu, dia punya yang namanya sifat-sifat huruf. Salah satu sifat dari huruf kaf adalah nama sifatnya hams. Oke? Nah, apa itu hams? Jadi, hams itu secara mendasar dan basic artinya adalah mengalir nafas. Jadi, huruf-huruf yang dia punya sifat hams, itu berarti dia nafasnya mengalir nafas, teman-teman sekalian. Oke? Nah, tapi ada dua huruf yang dia punya sifat hams, ternyata kadarnya bukan mengalir. Yaitu huruf apa? Huruf kaf dan satu lagi adalah huruf ta. Huruf kaf dan huruf ta itu sama-sama punya sifat hams, tapi untuk ta dan kaf dia bukan kadarnya mengalir. Si nafasnya bukan mengalir nafas, tapi tetap dia ada nafas, tapi bukan sampai mengalir. Contohnya misalnya di sini kita bahas yang huruf kaf. Ya, huruf kaf itu mana? Nih, tuh. Huruf kaf itu punya sifat hams, tuh. Tapi kadarnya hanya berupa apa? Kalau teman-teman lihat di sini, hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya, begitupun dengan huruf ta. Huruf ta pun sama. Ketika dia dilafalkan, dia punya sifat hams, tapi kadarnya sama. Dia hanya berupa kadarnya percikan nafas saja, tidak sampai mengalir. Kenapa? Oke, kita mulai. Ya, kita mulai dari yang basicnya dulu. Basicnya, huruf-huruf yang punya sifat hams itu bukan percikan nafas asalnya, tapi asalnya dia itu mengalir nafas. Contohnya nih, ada huruf sin. Huruf sin itu punya sifat hams, kadarnya adalah mengalir nafas. Contoh, misalnya kita praktekkan pelafalan huruf sin. Alirkan nafasnya. Tuh, dia betul-betul mengalir. Ya, dia bukan hanya sekedar percikan saja, tapi memang dia mengalir nafasnya dengan jelas. Ya, nah itu huruf sin misalnya. Contoh satu laginya adalah misalnya kita ambil huruf fa, ya, huruf fa. Yang mana huruf fa nih? Nah, huruf fa tuh sama. Huruf fa juga punya sifat hams, tapi kadar nafasnya itu mengalir. Coba kita praktekkan dulu. Alirkan nafas huruf fa, apakah dia hanya berupa percikan saja atau memang mengalir nafasnya? Contoh fa, no, dia betul-betul mengalir. Nah, Bang, kenapa ada yang mengalir nafas, tapi ada juga yang dia hanya berupa percikan nafas? Oke, kita mulai dari yang mengalir dulu, yang basicnya dulu, ya. Nih, contohnya huruf sin. Huruf sin, kenapa dia kadar hamsnya itu nafas yang mengalir? Karena si sifat hamsnya ini, dia bertegur sapa dengan sifat namanya rokhwah, bersandingannya dengan sifat namanya rokhwah. Nih, tuh. Ya, tuh. Kalau ada sifat hams yang dia bersandingan dengan rokhwah, ya, pasti dia mengalir kadarnya karena suaranya mengalir, nafasnya juga mengalir. Paham nggak? Satu paket. Coba aja kita lafalkan huruf sin, alirkan nafasnya, pasti akan ada aliran suara yang menyertai si sifat hamsnya. Contoh, perhatikan. Sa, tuh. Jadi ketika asnya keluar, nafasnya, suaranya pun ikut menyertainya. Ya. Hams dan rokhwahnya satu paket. Jadi sifat hams akan mengalir si nafasnya, ketika dia bersandingan dengan sifat rokhwah mengalir suaranya. Gitu ya. Begitupun misalnya dengan huruf fa tadi. Huruf fa di sini kenapa dia mengalir nafas? Bukan percikan nafas, karena dia disandingkan dengan sifat yang namanya rokhwah tadi. Nah, maka dia mengalir nafas karena mengalir suara. Coba saja kita lafalkan huruf fa, alirkan nafasnya,
keluar pasti mengalir suara juga. Satu paket mereka. Hams dan rokhwa itu satu paket teman-teman sekalian. Ya. Tapi Bang, kenapa berbeda halnya dengan huruf kaf tadi? Tuh, huruf kaf itu dia apa namanya? Nah, ini ya. Tuh, huruf kaf itu dia punya sifat hams tapi kadar nafasnya hanya berupa percikan nafas. Kenapa? Karena sifat hamsnya tidak bersandingan dengan sifat yang namanya rokhwah tuh, tapi dia dengan sifat namanya syiddah. Syiddah itu artinya apa? Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Nah, ya, maka ketika hamsnya bersandingan dengan syiddah, maka si nafasnya karakternya hanya berupa percikan nafas karena dari segi suara dia tertahan. Paham ya? Makanya ketika kita lafalkan huruf kaf, dia hanya berupa ka, ki, ku, ak. Nah, tertahan dulu nafasnya, ak, baru keluar percikan nafas, ak. Gak langsung bareng antara tertahan suara dan mengalir nafas. Dan percikan nafas. Jadi tertunaikan dulu sifat syiddahnya, tertahan suara, ak, tuh, tertahan, baru keluar k-nya. Keluar percikan nafasnya. Allahu ak, tuh, tertahan dulu, baru k. Allahu akbar. Isyarat satu itu berarti dia tertahan suaranya, sifat syiddah yang tertunaikan. Kalau yang kedua, isyarat dua ini adalah percikan nafasnya, sifat hamsnya. Ak, ak. Jadi nggak bareng, tertahan dulu suara, baru keluar percikan-percikan nafas dari huruf kafnya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak? Apa bedanya antara dia yang mengalir nafas dan dia yang percikan nafas saja? Karena sifat dari segi suaranya yang beda. Ada yang rokhwa, ada yang syiddah. Ya, oke, sip. Maka ketika kita praktekkan di sini, jangan sampai huruf kafnya mengalir nafas, ya. Tapi cukup huruf kafnya hanya berupa percikan-percikan nafas, hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Maka ketika kita lafalkan, prakteknya seperti ini. Magharraka, ka, bukan magharraka. Nah, jangan sampai akhirnya berlebihan. Jangan sampai akhirnya berlebihan, jadinya takaluf. Kalau berlebihan, ya bukan kadarnya bukan percikan tapi berlebihan, disebutnya takaluf. Ya, jangan sampai berlebihan. Oke. Bisa ya? Bisa difahami ya? Oke, kita lanjutkan. Maka bacaan yang lebih tepat adalah bukan yang seperti ini. Insanu ma gharraka. Jangan berlebihan, cukup insanu ma gharraka. Udah, natural saja, gak usah berlebih-lebihan. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Huruf kafnya dia berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat ada baris atas seperti ini namanya harokat apa? Biar kita kenal. Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berbaris atas itu namanya adalah harokat fathah. Huruf yang berharokat fathah itu basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf kaf di sini nggak kita baca ki, nggak kita baca ku, tapi kita mesti baca dengan vokal A menjadi K. Sesimpel itu, ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada huruf berharokat fathah, dia baris atas, basicnya dibaca dengan vokal A, maka huruf kaf di sini nggak dibaca ki ataupun ku, tapi K. Selanjutnya, ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah, dibaca basicnya dengan vokal A dan tetap keluar dengan vokal A, maka tandanya huruf berharokat fathah itu kadar pelafalannya adalah tipis. Bang, emang kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, ketika dia berharokat fathah, emang nggak dibaca condong pada vokal A? Tidak, huruf tebal itu yang karakternya tebal, ketika dia berharokat fathah tidak akan menghasilkan vokal A, tapi dia akan terdengar seperti vokal O. Sepakat atau tidak? Contohnya, misalnya kita ambil contoh huruf dod. Huruf dod itu termasuk ke dalam huruf yang dilafalkan dengan keadaan yang tebal. Huruf dod ketika dia berharokat fathah, karena dia tebal, dia tidak akan terdengar bunyi vokalnya da, tapi bo, terdengar seperti vokal O. Karena apa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, jadi huruf-huruf tebal itu ketika berharokat fathah, dia akan terdengar seperti vokal O karena dia tebal. Fo, bo, ho, wo. Nah, terdengar seperti vokal O karena mereka termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kembali lagi, maka huruf kaf di sini
Dia huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Vokalnya vokal A, bukan ko tapi ka. Maka dia termasuk ke dalam pelafalan yang harus dibaca dengan keadaan yang tipis. Begitu, teman-teman sekalian. Ya, kalau huruf ghain dibaca ketika fathah kan dibaca ra, tapi ro dengan vokal o, maka ghain dibaca dengan keadaan yang tebal. Begitu. Ya, ro juga sama. Kenapa nggak dibaca ra? Karena ketika ro berharokat fathah dia harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Jelas ya teman-teman sekalian ya? Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita lanjutkan. Belum selesai, maaf. Maka kalau kita sudah tahu teman-teman sekalian, oh berarti fathah yang vokalnya A kan kadarnya tipis. Bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia kadarnya tipis? Seringkali kita kasih analogi dengan analogi apa? BMSS. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah vokal A berarti dia tipis, maka disempurnakan dengan pelafalan BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut, sedikit senyum. Jadi huruf kafnya di sini bukan hanya sekedar kita baca dengan buka mulut saja. Contoh ka, tapi ka. Bisa dibedakan nggak karakter bunyinya antara ka hanya sekedar membuka mulut saja, ka dengan ka yang dia ada sedikit senyumnya. Bisa dibedakan nggak karakter bunyinya? Ka dengan ka dengan ka dengan ka dengan ka dengan ka, a dengan o, ba dengan bo, gitu ya. Bisa. Alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang teman-teman kita sudah pelajari ini ya. Kalau ada komen-komen yang tidak terjawab, mohon maaf ya, karena saya nggak selamanya lihat kolom komentar. Oke, sip ya. Iya, tapi hati-hati juga jangan terlalu senyum. Nanti imalah betul-betul. Jadi bunyinya jangan juga vokal E ya. Ke enggak. Dia buka mulut sedikit senyum. Ya, biar tetap vokalnya vokal A, tapi kadarnya tipis. Ka, jangan jadi ke, nggak gitu juga, tapi tetap ka, ya. Oke, maghurrakabi. Nah, selanjutnya kita mendapati ada huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, bentuknya seperti mangkok tapi ada titik satu di bawah mangkok. Itu namanya adalah huruf ba. Ketika titiknya ada di atas mangkok, titik satunya, maka itu namanya huruf nun. Jadi jangan sampai tertukar ya. Oke, huruf ba. Kita tulis dulu nama aslinya. Namanya adalah huruf ba. Bagaimana cara melafalkan huruf ba? Cara melafalkan huruf ba plek-ketiplek seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Beres. Yaitu bagaimana? Dengan menyentuhkan bibir atas, bibir bawah. Beres. Contoh, babi bu abe. Namun, bentuk kehati-hatian yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf ba adalah jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contoh, babi bu abbe. Nah, jadi bukan bibir yang dilipat, tapi sentuhkan aja bibir atas dan bibir bawah sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Oke, sip, beres. Lalu huruf ba di sini apakah tetap dibaca dengan vokal A sesuai dengan nama aslinya? Tentu kita harus lihat harokatnya. Kita lihat harokatnya baris bawah. Kalau yang dibaca dengan vokal A itu harokatnya baris atas. Ya, tapi di sini harokatnya barisnya ada di bawah huruf. Maka ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat kasroh. Saya izin tulis ya. Namanya adalah, masya Allah. Namanya adalah harokat kasroh. Kita izin tulis dulu. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah atau kasroh, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal I. Ya, dia mesti dibaca dengan vokal I. Maka huruf ba di sini tentu nggak kita baca ba lagi, tapi dia mesti dibaca dengan vokal I menjadi bi. Makanya kita baca rokabi, bukan rokaba, bukan rokabu, tapi rokabi. Oke, jelas ya? Faham ya? Selanjutnya, bagaimana agar harokat kasroh kita sempurna? Teman-teman, basic harokat dalam baca Quran ada berapa? Coba ya, kita lihat dulu respon dan keaktifan teman-teman. Basic harokat dalam membaca Al-Quran itu ada berapa? Basic harokat dalam membaca Al-Quran itu ada 3. Apa saja?
ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Baik, perhatikan baik-baik. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Nah, setiap harokat itu kalau kita pelajari teman-teman, apakah dilafalkan asal-asalan atau ada kaidah khusus? Kalau kita pelajari lebih jauh, sebenarnya setiap harokat tadi itu ada yang namanya itmamul harokat. Itmamul harokat itu artinya apa? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari agar ngaji kita artikulasinya jelas, tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Ya. Contoh bacaan yang ngajinya dia tidak sempurna seperti orang yang sedang kumur-kumur atau seperti bergumam ketika bacaannya tidak disempurnakan dengan itmamul harokat adalah contoh pelafalannya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang ngajinya seperti itu? Coba jujur di kolom komentar. Ada nggak di antara teman-teman yang ngajinya seperti itu? Jadi nggak jelas A-I-U-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harusnya makanya penting kita pelajari itmamul harokat. Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa bisa seperti itu? Karena disempurnakan itmamul harokatnya. Ya, maka pertanyaannya adalah kembali ke dalam ayat, bagaimana itmamul harokat kasroh? Bagaimana kesempurnaan harokat kasroh? Sempurnanya harokat kasroh dilafalkan itu dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu, sering kita sebut dengan RRBATL. Apa itu RRBATL? RRB artinya rendahkan rahang bawah, ATL artinya adalah angkat bagian tengah lidah. Rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah. Oke, jadi gini, ketika ba-nya dilafalkan menjadi bunyi vokal I menjadi B, maka kalau selama ini kita menganggap bahwasannya huruf berharokat kasroh itu sempurnanya adalah dengan cara cengar-cengir meringis-ringis, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. B. Nah, sempurnanya harokat kasroh bukan cengar-cengir seperti tadi. B, tapi yang pertama rendahkan rahang bawah. Ketika dilafalkan vokal I-nya bukan disenyumkan tarik ke samping. B, tapi ditarik ke bawah. B, bukan B, tapi ya, tapi B, bukan B, enggak, tapi B. Dan seluruh huruf hijaiyah begitu ketika berharokat kasroh, rendahkan rahang bawah. Bismillahi, rendahkan rahang bawah. Bismillahi. Ya, jelas ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah dengan rendahkan rahang bawah kita. Oke. Sip. Nah, lalu nggak cukup kita hanya rendahkan rahang bawah, tapi mesti kita angkat bagian tengah lidah kita. Oke, perhatikan baik-baik. Ketika kita melafalkan harokat kasroh, vokal I-nya itu akan menjadi I apabila tengah lidah kita ketika momentum I-nya keluar, itu tengah lidah kita naik. Ya, tengah lidah kita naik, mengarah ke langit-langit tapi nggak nempel, hanya mengarah ke langit-langit, diangkat saja. Ya. Kalau tengah lidah kita nggak diangkat ketika kita melafalkan harokat kasroh, nggak akan ada vokal I yang jelas. Dan itulah kesalahan yang sering kali terjadi. Harokatnya kasroh, vokal I-nya nggak ada. Kenapa? Karena tidak diangkat bagian tengah lidah kita. Ya, oke, gitu ya. Jelas ya, paham ya. Ada semangatnya pagi ini? Gara-gara libur ini tuh gimana? Ya. Oke. Ya, jadilah penonton yang aktif. Jadilah penonton yang aktif. Kalau teman-teman nggak lagi komen, jadilah tetap aktif. Ya. Gitu. Oke.
Nah, perhatikan tengah lidah tuh gimana? Oke, perhatikan baik-baik. Jadilah penonton yang aktif, jangan nganggur, ya. Perhatikan. Nih, vokal I itu akan terdengar seperti vokal I kalau dia tengah lidahnya naik. Kalau misalnya nggak naik gini bunyinya. Eh, 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 Cobain aja, nggak akan ada vokal I yang teman-teman bisa dengar. Eh, 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 Kalau tengah lidahnya nggak diangkat ya gitu bunyinya, nggak akan ada vokal I. Kedengeran nggak vokal I-nya? Padahal nih saya tadi vokal I, tapi kedengeran nggak vokal I-nya? Nggak akan kedengeran. Ya, perhatikan. Sekarang tengah lidahnya diangkat. I, I, I. Kalau tengah lidahnya nggak naik, nggak akan ada vokal I. Ya, oke, sip. Maka ketika kita ingin menyempurnakan harokat kasroh, vokal I-nya disempurnakan dengan cara RRBATL, rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah kita. Ya, marrakabi, gitu ya. Rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah kita. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf ro. Ketika dia tidak berharokat, itu namanya adalah huruf ro. Ya, oke, kita tulis teman-teman sekalian. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ro? Oke, kita bahas. Huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Tapi dia dilafalkan dari yang namanya punggung lidah. Kita ingatkan lagi teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya, di mana makhraj huruf ro dilafalkan dari warra yudanihi lidhahrin adkhalu. Dilafalkan dari bagian punggung lidah. Mana yang dimaksud dengan punggung lidah? Ya, mana yang dimaksud dengan punggung lidah, teman-teman sekalian? Izin ya. Nih, yang dimaksud dengan punggung lidah itu yang ini. Perhatikan. Ya, nah ini ujung lidah kita. Huruf ro itu bukan dilafalkan betul-betul dari ujungnya, tapi dari bagian punggungnya. Punggung lidah bagian ini itu menempel ke langit-langit bagian depan, tapi bagian ujungnya banget ini gak nempel, sehingga dia akan membuat celah kecil. Dia akan membuat celah kecil seperti ini. Tuh. Jadi yang disentuhkan adalah bagian punggung lidah, bukan ujungnya. Ujungnya dia terlepas bebas menggantung seperti ini, dia nggak nempel ke langit-langit sehingga ada celah kecil. Ketika dilafalkan bunyinya seperti ini, ro, ro. Nampak aslinya ro, 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 arro, arro, ar-rahmanir-rahim. Jadi huruf ro itu karena dia dari ujungnya banget nggak disentuhkan, jadi yang disentuhkannya itu bukan ujungnya banget teman-teman sekalian, tapi bagian punggung lidahnya, sehingga bagian tengah ini membuat celah kecil seperti yang tadi teman-teman lihat di sini. Tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Terima kasih gift-nya Bunda Wendra Basarah. Oh ya, ada yang memberikan gift, ada yang dia ada getaran gak Ustadz pas ngomong ro. Nanti kita bahas. Kenali satu-satu. Ya, makanya teman-teman belajar di sini, kalau misalnya sabar semuanya insya Allah akan kita bahas. Terima kasih Topi Koboynya, Kakaktus. Tuh, ada yang ngasih gift juga. Jarang-jarang konten-konten ngaji mah biasanya sepi. Ya. Gitu, makanya ketika teman-teman jadi penonton yang aktif, ikut meramaikan, aktif, ada yang ngasih gift, ada yang bantu tap-tap layar, ada yang share. Praktek mah udah pasti harus. Cuman iringi dengan yang lain biar double plus pahalanya. Ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Jadi huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget, tapi bagian punggung lidah kita. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika teman-teman atau ketika kita melafalkan huruf ro, apa coba teman-teman? Dilafalkan dengan apa? Dengan getaran yang berlebihan. Nah, sering dilafalkan dengan getaran yang banyak, getaran yang terlampau berlebihan, getaran yang banyak. Nah, huruf ro tidak memiliki getaran yang berlebihan atau banyak. Ya, contohnya
Ma gharraka birabbika. Huruf ro tidak memiliki getaran yang karakternya seperti itu. Kenapa? Karena huruf ro dia memiliki sifat huruf. Nama sifatnya adalah takrir dan ini hanya dimiliki oleh huruf ro saja. Warro wabitakririn ju'il. Takrir itu apa? Takrir itu artinya dia bergetar, namun bukan dengan getaran yang terlampau berlebihan. Ya, takrir. Jadi ketika kita lafalkan, getarannya hanya sedikit saja. Ma gharraka birabbika. Terdengar ada getaran dari huruf ro, itulah sifat takrirnya. Dia bergetar, tapi tidak terlampau dengan getaran yang berlebihan atau banyak. Ya, getarannya sedikit saja, tapi yang perlu menjadi catatan walaupun getarannya tak terlampau banyak, dia getarannya sedikit, tapi tetap tegas, lugas, dan jelas. Jangan sampai getarannya malah jadi hilang. Ma gharraka birabbika. Ma gharraka birabbika. Bukan ro, tapi tetap ro. Ri, ru, baru, arro, iri, urru. Tetap getarannya tetap tegas, lugas, dan jelas. Bukan berarti getarannya hilang. Jadi kayak orang bule. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang sudah bantu share live ini, ya Allah, siapapun yang sudah bantu tap-tap layar live ini, ya Allah, berikanlah keistimewaan yang lebih, ya Allah, karena sudah ikut mensyiarkan agamamu, ya Allah. Bukan hanya dinikmati oleh diri sendiri, ya Allah, tapi ikut disebarluaskannya, Allah. Dengan berbagai beribu cara mereka mengupayakan untuk tetap share dan tap-tap layar. Terima kasih, ya Allah. Jadikanlah kebaikan yang lebih untuk beliau-beliau ini, ya Allah. Siapapun itu, ya Allah, Engkau Maha melihat, ya Allah. Ya, gitu. Kita lanjutkan kembali. Ya, orang lain saja untuk konten yang mohon maaf mungkin kurang bermanfaat, itu semangat buat konten ngaji. Kadang-kadang kita loyo, ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Huruf ro-nya sudah kita ketahui seperti apa dia dilafalkan. Sekarang kita lihat harokatnya teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, itu namanya adalah harokat fathah. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah itu basicnya dibaca dengan vokal A atau dibaca dengan vokal I atau dibaca dengan vokal U. Basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, ya. Oke, halo, assalamualaikum. Ada ini yang merespon saya, ada? Oke, dibaca dengan vokal A. Oke, ya. Tapi pertanyaannya kenapa huruf ro di sini nggak kita baca menjadi ra? Tapi huruf ro-nya kita dengar berubah, dia menjadi condong seperti vokal O, menjadi ro. Ma gharraka birabbika. Enggak kita baca ma gharraka birabbika. Kenapa? Karena huruf ro itu memang termasuk ke dalam huruf yang tipis. Tapi ketika dia berharokat baris atas ro-nya, maka dia harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya, sok jadi penontonnya aktif. Aktif. Ya. Oke. Sip. Nah, jadi kalau dia dibaca dengan vokal A ketika fathah, ingat tidak, dia tandanya huruf yang karakter pelafalannya sedang dibaca tipis. Tapi ro itu walaupun pada hakikatnya dia huruf tipis, ketika dia berharokat fathah dia dibaca dengan seperti vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, ketika dia dibaca dengan keadaan yang tebal, maka bunyi vokalnya bukan vokal A, tapi vokalnya vokal O. Oke, kita tulis O, berarti dia dibaca terdengar seperti vokal O itu karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, ya. Selanjutnya, ketika kita mendapati ada huruf yang berharokat fathah vokalnya vokal O, Bang, kenapa sih huruf tebal itu nggak disamakan aja vokal A ketika fathah, tapi kenapa dia berubah terdengar condong seperti vokal O? Alasannya bukan karena iseng dan pengen saja, enggak, tapi karena ada aturan main huruf tebal itu akan dibaca tebal kalau dia punya sifat namanya isti'la. Nah, sifat isti'la ini akan selalu menyertai huruf yang dibaca dengan keadaan yang tebal, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, sifat isti'la inilah yang membuat huruf tebal terdengar seperti vokal O. Apa itu isti'la? Isti'la itu artinya adalah PLN. PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik. Jadi mana yang dimaksud dengan pangkal lidah? Yang dimaksud dengan pangkal lidah kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ini bagian ujung lidah, ini bagian tengah lidah, ini bagian pangkal lidah, bagian lidah terdalam kita arahkan ke langit-langit di atas kita. Ya.
Kalau lidahnya datar terhampar seperti ini, itu bunyi vokalnya adalah bunyi vokal A, yaitu huruf tipis. Huruf tipis itu punya sifat namanya istifal. Istifal itu kebalikan dari isti'la. Istifal itu pangkal lidah terhampar gak naik mengarah ke langit-langit santai begini. Tapi kalau dia huruf yang tebal, dia sifatnya isti'la. Atau dia dibaca dengan keadaan yang tebal, dia dibaca dengan isti'la. Istilah mengangkat bagian pangkal lidah ke arah langit-langit. Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Nih, yang disebut dengan pangkal lidah itu bagian ini teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik ya. Nih, kalau teman-teman mau belajar dengan sabar, kita tunjukkan, kita bantu. Nih, yang disebut dengan pangkal lidah itu nih ya, perhatikan. Ini ujung lidah. Ini bagian tengah lidah. Nah, pangkal lidah itu bagian ini. Huruf-huruf tebal, pangkal lidahnya tidak terhampar di bawah seperti ini. Nggak di bawah. Nggak begini, ini untuk huruf tipis. Kalau dia huruf tebal, pangkal lidahnya naik ke sini. Ke atas, gitu ya. Ini kan ke bawah datar. Nah, huruf tebal nggak begini. Nah, ini yang disebut dengan pangkal lidah. Ini kalau dia di bawah seperti ini namanya sifatnya istifal. Kalau huruf tebal, pangkal lidahnya naik ke arah langit-langit, sifatnya isti'la, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Nah, karena dia sifatnya isti'la, maka keluarlah vokal O. Jadi bunyi vokal O ini dihasilkan bukan karena kita MM. Bang, apa itu MM? Maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucuk mulutnya. Contohnya, Insanu ma ghurraka bi rabbika. Tidak ada bunyi vokal O yang dihasilkan karena sengaja memonyongkan mulut ke arah depan. Ma ghurraka bi rabbika. Tidak, tapi cukup angkat bagian pangkal lidah, mulut kita cukup dibuka saja. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika. Apakah teman-teman melihat vokal O-nya dibaca dengan keadaan yang monyong? Harusnya tidak, karena tebalnya huruf yang dibaca dengan keadaan yang tebal, vokal O-nya itu dirasakan dari pangkal lidah yang diangkat, bukan bibir-bibir yang dimonyong-monyongkan. Ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Ya, jelas ya. Nah, jadi nggak boleh ada bibir-bibir monyong maju mulutnya di antara kita ketika kita melafalkan huruf-huruf isti'la, huruf-huruf yang ketika fathah dia dibaca dengan PLN, pangkal lidah naik. Oke, jelas sampai sini? Bisa diikuti? Kita praktekkan lagi pelan-pelan. Perhatikan bunyi vokal O-nya, bibirnya nggak perlu monyong, tapi rasakan lidah terdalam kita diangkat mengarah ke langit-langit di atasnya. Siap ya? Perhatikan, teman-teman perhatiin dulu aja, nanti ikutin ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika. Tidak ada yang monyong-monyong. Ya. Huruf yang dibaca dia muncung dan monyong ketika dia hurufnya berharokat dhammah ataupun dia hurufnya adalah huruf waw. Di luar itu tidak ada yang dibaca muncung, tidak ada yang dibaca monyong. Jelas? Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Oke, kita lanjutkan kembali. Lanjut nih. Sip, kita lanjutkan ya. Sip, seperti itu. Ini kalau teman-teman ada yang pengen foto bagian ini, kalau teman-teman ini anggap penting, silahkan langsung foto, tidak perlu izin, langsung disimpan ke galeri HP-nya masing-masing. Ya, oke. Sip. Ya, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, nah ini kita kembali lagi mendapati ada bentuk seperti mangkok tapi ada titik satu di bawah. Ini namanya huruf ba. Huruf ba-nya sudah kita bahas di sini ya. Sama nih harokatnya harokat kasroh, sama ya. Nah, tapi yang kita akan cek adalah di sini ba-nya dalam kondisi di atasnya ada gambar burung terbalik. Ada tanda burung terbalik. Tanda burung terbalik ini dalam istilah tajwid disebut dengan tanda apa teman-teman? Disebut dengan tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang musyaddad, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang syaddah. Silahkan. Namun saya izin dalam ruang belajar kita sebut dengan tanda tasydid. Teman-teman, kalau ada huruf yang bertasydid, basicnya dia dibaca dengan cara diapain? Kalau ada huruf yang dia ada tanda tasydid, maka huruf tersebut harus dibaca dengan cara diapain? Harus dibaca dengan cara ditekan. Harus dibaca dengan cara ditekan. Ya, bukan ditahan. Huruf yang bertasydid yang dia harus dibaca dengan ditahan itu hanya dua huruf saja. Apa saja? Yaitu hurufnya adalah huruf nun dan huruf mim. Baru ketika mereka bertasydid, dua huruf ini baru ditahan dua harokat. Kenapa? Karena mereka ada hukum tajwid namanya adalah gunnah. Artinya dengungkan, tahan dua harokat.
Contoh misalnya kita praktekkan kepada huruf nun bertasydid. Nun dan mim dia dibaca ditahan 2 harokat kalau bertasydid karena ada hukum tajwid gunnah. Contoh, inna amma yatasa, inna a'tayna amma yatasa, itu ya. Tapi di luar huruf nun dan mim, ketika kita mendapati dia ada tasydid, maka cukup basicnya seluruh huruf itu dibaca ditekan. Contoh, birabbika, gak perlu kita tahan. Birabbika, gak perlu ditahan 2 harokat dulu. Birabbika, kelamaan ya. Oke, paham ya? Jadi konsep tasydid ketika huruf yang bertasydid itu kita lafalkan cukup tekan saja seluruhnya, kecuali huruf nun dan mim bertasydid itu ada hukum namanya gunnah, tahan dengungkan 2 harokat. Oke, pahamnya sampai sini ya? Kita lanjutkan kembali. Oke, sip. Nah, ini huruf kaf sudah kita bahas, kita izin loncat karena sudah dibahas di sini ya. Biar kita efektif, saya izin lanjut dulu. Dari huruf kaf ini kan kafnya berharokat fathah, maka dibaca tidak ko, tidak ki, tidak ku, tapi ka. Jelas vokal a-nya, jelaskan kadar tipis vokal a-nya ya. Maka dibacanya bukan ko, tapi ka. Insanu ma gharraka bi rabbika. Jangan sampai ke bawah tebal huruf ro. Bi rabbika, bukan ka tapi ka ya, tipiskan dia. Oke. Nah, selanjutnya dari huruf kaf ini kita langsung masuk ke huruf berikutnya. Rabbikal, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu huruf lam. Kenapa langsung masuk ke huruf lamnya? Karena di sini sering ada kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam qamariyah. Kita singkat menjadi ALQ. Ada juga yang bilang idhar qamari, ada pula yang bilang dia al-qamariyah. Boleh atau tidak? Tentu saja boleh. Ya. Oke. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah itu adalah kondisi di mana teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka saling bersandingan, lalu di atas lamnya terdapat tanda sukun atau tanda mati. Maka ini adalah alif lam qamariyah. Cara membacanya dari huruf sebelum alif lam qamariyah, contohnya di sini adalah huruf kaf, langsung masuk ke huruf yang ada tanda qamariyah atau tanda sukunnya yaitu huruf lam. Maka dari sini kita baca bi rabbikal, langsung masuk ke huruf lamnya. Nanti ada satu lagi teman-teman, nama hukum tajwidnya adalah alif lam syamsiah. Nah, alif lam syamsiah itu contohnya ini. Ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, di atasnya ada tanda tasydid, tapi kalau bukan di atasnya, kalau syamsiah itu bisa jadi di huruf setelah lamnya. Nah, ini namanya alif lam syamsiah. Cara membacanya dari sebelum alif lamnya, di sini kita langsung masuk ke huruf yang tanda bertasydid. Maka di cara bacanya konsepnya sama. Idzas langsung masuk. Ya, teman-teman sekalian. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita kembalikan lagi ke dalam bahasan kita. Tadi mana ayatnya? Ini dia ayatnya. Oke, maka kita baca langsung masuk ke huruf lamnya. Ya, kita baca dari sini ya, biar langsung dipraktekkan. Yuk. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal. Tuh, langsung masuk ke huruf lamnya. Ya. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Sekarang kita akan berfokus pada huruf apa. Berarti tadi sudah kita spill sedikit. Ini huruf apa namanya? Ketika dia tidak berharokat, nama asli hurufnya adalah huruf lam. Maka jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Oke. Sip. Siapa di antara teman-teman yang menyangka huruf lam itu dilafalkan plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Boleh komen dengan jujur di kolom komentar. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam hijaiyah itu plek ketiplek seperti huruf L pada abjad alfabet? Jika memang teman-teman beranggapan seperti itu, maka jawabannya adalah belum tentu sama. Oke, belum tentu sama. Maka kita kenalan. Ya, perhatikan baik-baik. Jika teman-teman menganggap huruf lam hijaiyah itu serupa dengan huruf L pada abjad alfabet, maka itu belum tentu teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik. Apabila
Ya, teman-teman menganggap huruf L dilafalkan seperti ini, perhatikan. Apabila teman-teman menganggap huruf L alfabet dilafalkan seperti ini, apabila L-nya seperti ini ya. Apabila teman-teman melafalkan L itu hanya bagian ujung akhir lidah ini menempel ke langit-langit depan, hanya betul-betul ujung akhir lidahnya saja. Contohnya seperti ini. A, A, A. Apabila L alfabet teman-teman seperti itu, lalu huruf lam hijaiyahnya teman-teman plek-ketiplek serupa dengan L yang seperti tadi, maka lam hijaiyahnya kurang tepat. Kenapa? Karena huruf lam hijaiyah tidak cukup hanya disentuhkan bagian ujung akhir lidah saja seperti yang tadi teman-teman lihat, cuman ininya doang nih, cuman begini doang. Al, tidak cukup. Lantas seperti apa huruf lam hijaiyah seharusnya kita lafalkan? Yuk, perhatikan teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya. Nih, ini lidah kita ceritanya ya. Ini lidah kita ceritanya. Nah, ada bagian organ yang namanya tepi lidah, samping lidah. Ini namanya bagian samping lidah. Nih, ini namanya bagian samping lidah dari belakang sampai depan. Ini namanya hafatul lisan. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari hafatul lisan, dari samping lidah. Namun bukan seluruh samping lidahnya. Nih, huruf lam itu dilafalkan walamu adna halimun tahaha. Dari tepi lidah bagian depan yang kiri, oke, menyusur sampai ke ujung lidah. Menyusur sampai ke ujung lidah, tepi lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun dengan tepi lidah bagian depan yang kanan, tepi lidah bagian depan yang kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Berarti kalau kita lihat dari angle yang seperti ini, makhraj huruf lam itu dilafalkan dari walamu adnaha limun tahaha, itu disentuhkan ke langit-langit di atasnya. Jadi bukan hanya sekedar al, tapi al. Alhamdulillahi. Li'ila alladzina ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal ka. Bukan kalka, bukan hanya ujung akhir lidahnya saja, tapi dia dilafalkan dari walamu adna halimun tahaha. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dari tepi lidah bagian depan kiri dan kanan, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit di atasnya, bagian depan. Bisa difahami, bisa diikuti, tinggal dipraktekkan. Maka jangan sampai teman-teman baca birobbikal, tapi birobbikal. Bunyinya beda nggak antara kal dengan kal. Ya, bisa diikuti. Terima kasih Kak Kaktus tadi gift-nya. Masya Allah, ada yang nge-gift konten ngaji, jarang-jarang ya, Masya Allah. Lanjut teman-teman sekalian, ketika lamnya sudah kita lafalkan, maka sekarang kita akan lihat kondisi ketika lamnya dalam kondisi ada tanda petik di atas huruf. Teman-teman sekalian, ketika kita mendapati ada huruf yang di atasnya ada tanda petik, ini namanya adalah tanda sukun. Tanda sukun ini sering kita sebut dengan tanda mati, lam sukun atau lam mati. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun itu apa? Kita coba belajar dari buku saya, boleh? Saya lagi buat buku teman-teman, namanya metode seru hijaiyah. Yang tadi sedang kita bahas adalah huruf lam sukun. Maka kita tinggal cari halaman lam sukun. Boleh? Yuk kita cari lam sukun ya. Mana ya huruf lam ya? Nah, ya huruf lam. Nah, mana nih lam sukun? Nah, nih kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun adalah yang pertama, dilafalkan plek-ketiplek betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Sudah kita bahas tadi di awal. Yang kedua, jangan sampai ketika sukun, lam sukun itu seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Nah, ingat huruf lam itu dia nggak punya sifat qalqalah. Perhatikan tuh, huruf lam itu tidak punya sifat qalqalah. Tuh, mana ada sifat qalqalah dari huruf lam? Tidak ada. Maka jangan sampai ketika teman-teman melafalkan lam sukun itu terlalu berinovasi, tiba-tiba memantul. Contohnya begini. Ini contoh ayatnya misalnya. Falyatanafasi falya. Jangan sampai ada bunyi leya-leyanya. Iya, falyatanafasi. Tidak. Kenapa? Karena lam gak punya sifat memantul. Sekarang kita bahas. Sekarang kita contohkan dulu di sini. Maka jangan sampai kita baca birobbikalaka. Ada bunyi le di sana. Oke. Nah, sekarang kita bahas kenapa
kenapa huruf lam sukun ketika sukun itu suka memantul? Oke, sekarang kita coba analisis. Saya akan baca dengan slow motion, teman-teman silakan bantu simak baik-baik dari sana. Perhatikan baik-baik. Ya. Nih, saya baca lam sukunnya slow motion. Kita lihat kenapa huruf lam sukun itu ketika dilafalkan suka ada memantul. Perhatikan. Iya, perhatikan ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Bi rabbikal karim. Coba teman-teman bisa lihat kenapa lam sukun kita ada bunyi le di sana. Bi rabbikal karim. Karena lidahnya keburu turun, karena makhraj lamnya belum tuntas tapi lidah kita sudah turun. Tuntaskan dulu huruf lamnya, ketika lamnya sudah tuntas baru lafalkan huruf berikutnya setelah huruf lamnya. Ya, insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau teman-teman pengen mudah bagaimana caranya agar lam kita tidak langsung turun, caranya teman-teman boleh aktifkan salah satu sifat dari huruf lam. Nama sifatnya adalah inhiraf. Tuh, huruf lam itu punya salah satu sifat namanya adalah inhiraf, wal inhirafi suhiha, yang artinya penyimpangan makhraj. Penyimpangan makhraj ini yang asalnya lam dilafalkan seperti ini, bi rabbikal. Nah, teman-teman geser boleh inhiraf penyimpangan makhrajnya ke kiri, agak ke kiri atau ke kanan. Bi rabbikal ka. Kalka. Kelihatan nggak dia agak diseret sedikit? Kalka. Kalka. Ya ayyuhal hal insanu ma gharraka bi rabbikal ka. Allahu Akbar. Bisa diikuti teman-teman sekalian? Ya, seperti itu. Jadi bisa diaktifkan yang namanya sifat inhiraf. Insya Allah lidah kita akan tertunaikan dulu dengan sifat inhirafnya, sehingga dia nggak keburu lepas. Tuntas dulu lamnya. Ya, oke, sip. Nah, kita kembali. Jadi jangan sampai huruf lam itu dilafalkan yang pertama dengan keadaan yang memantul ketika lam dalam kondisi sukun. Ya, jadi ketika kita baca, ini bacaan yang tepat. Falyatanafasi, fokus di lamnya. Falyatanafasi. Tuh, jadi nggak akan ada pantulan. Ya, misalnya nih, lil alamina, bukan lil a. Nah, caranya seperti tadi. Oke, sip. Kita lanjutkan dulu teman-teman sekalian. Nah itu ya, teman-teman, saya boleh minum dulu. Sambil saya minum, baru saya sekarang minta tolong. Sok, kalau teman-teman ngerasa live ini ada manfaat, dibantu tap-tap layar dan share. Sambil nunggu saya minum 5 detik saja. Ya, nah, tuntaskan. Ya, yuk silahkan. So, kalau ngerasa ada manfaat aja, kalau pengen live-live TikTok itu yang muncul adalah live-live yang bagus, maka algoritma akan membaca kalau live ini aktif. Live ini aktif kalau penontonnya aktif, bukan dianggap bot, bukan dianggap robot. Alhamdulillah, bismillah. Oke. Ya, oke. Terima kasih Kak Wendra gift-nya ya, gift bunganya tuh. Ada yang ngasih gift bunga ya, ada yang ngasih Bunda Valerie, ada yang ngasih gift hati, ada yang mawar ya. Terima kasih, semoga rezekinya teman-teman semakin berkah. Yang sudah bantu tap layar dan share, semoga dapat keistimewaan yang lain. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Lil alamina, gitu ya. Oke, nah itu jadi kesalahan yang pertama tadi adalah lam jangan sampai dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet ketika lam sukun. Lalu yang kedua, ketika lam sukun jangan sampai juga dibaca
apa? Jangan sampai juga dibaca, seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Jangan sampai lam sukun dibaca dengan memantul. Yang ketiga adalah jangan sampai dilafalkan dengan terputus suara huruf lamnya. Terputus suara huruf lamnya. Ya, terputus suara huruf lamnya. Contoh, kita baca begini. Fal yatanafasi, antara bunyi lam sukun dengan huruf ya tidak boleh ada jeda hening. Fal yatanafasi. Biasanya kesalahan ini terjadi kalau kita baca Al-Qur'annya dengan tempo yang lambat. Contoh gini. Famahilil kafirina amhil hum. Nah, lam sukun nggak boleh dibaca amhil hum, walaupun enak gitu ya, kayak ada hentakan lam sukun, jadi bacaannya jadi kayak lebih greget ya, tapi salah bacaannya. Tapi amhilhum, l-nya terus ngalir. Fal ya, bukan fal yatanafasi. Atau misalnya famahilil kafirina amhilhum. Nah, enggak. Ya. Kenapa lam tidak boleh terputus suaranya? Alasannya ada di buku kita juga, nanti disematkan. Karena huruf lam, perhatikan, punya sifat yang namanya tawasud. Tawasud itu artinya apa? Tawasud itu artinya adalah pertengahan. Pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara mengalir dan tidak mengalir atau tertahan. Apanya yang mengalir, apanya yang tertahan? Suaranya. Ya, tawasud itu pertengahan. Ya, di antara bainiyah, antara mengalir suara dan tertahan. Wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Ya, maka ketika lam dilafalkan di sini kembali jangan sampai dilafalkan ma gharraka bi rabbikal karim. Enakan memang kayak ada hentakan gitu, tapi salah, jangan dibaca tertahan. Ya, sedikit mengalir. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, faham? Jelas sampai sini? Bisa difahami? Bisa diikuti? Allahu Akbar, ya. Oke, sip. Ya. Sekarang sudah jam, jam 7.56. Baik. Nah, teman-teman, sekarang kita mau nggak? Kan tadi kita sudah bahas huruf. Kita sekarang fokus ke hukum tajwid, boleh? Kan tadi kita udah bahas huruf nih. Sekarang kita fokus ke hukum tajwid, boleh? Ada yang mau belajar hukum tajwid atau pengen cuma belajar hurufnya aja? Hurufnya sudah kita pelajari sedikit-sedikit. Baik. Nah, sekarang kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-6-nya. Setelah itu kita masuk ke pembahasan hukum tajwid. Kita baca dulu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sekali lagi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Oke, jelas sampai sini? Sip. Sekarang kita masuk ke Al-Quran yang ada fiturnya. Cuman kita akan fokus ke hukum tajwidnya. Ya. Nah, kita akan coba bahas misalnya ayat berapa ya yang kita bahas ya. Oke, kita akan coba bahas ayat berapa teman-teman ya. Ini ayatnya nyari yang pendek-pendek saja. Nah, di sini deh ya. Kita bahas di sini ya, ayat ke-70. Ya, nanti setiap ada tanda seperti ini kita akan berhenti untuk belajar. Ya, nanti fitur yang ini yang berwarna ini adalah fitur yang nanti akan memudahkan dalam belajar. Namun yang kita bahas bukan hanya fiturnya, kita bahas secara teorinya dulu agar terasa fiturnya nanti memudahkan. Ya. Oke, sip. Kita baca dulu, kita mulai dari ta'awudz. Teman-teman boleh lihat ke sini ya. Nih, saya izin agak zoom deh biar kelihatan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Oke, kita mulai. Teman-teman, aduh, terlalu zoom. Oke, teman-teman, saya pengen bertanya, kira-kira huruf yang saya blok atau yang saya tanda ini nama aslinya huruf apa? Kita harus tahu nama aslinya. Ini namanya adalah huruf dal. Oke, nama aslinya huruf yang berwarna ungu ya. Kita fokus ke huruf yang berwarna. Ini namanya huruf dal. Ketika kita melafalkan huruf dal, siapa yang masih menganggap huruf dal itu dilafalkan plek ketiplek seperti melafalkan huruf apa? Huruf D pada abjad alfabet. Ayo, siapa? Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf dal masih plek ketiplek membayangkan seperti huruf D pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu sama dari segi pelafalan. Walaupun dari segi Latin memang huruf dal diwakilkan dengan D. Tapi pentingnya kita belajar baca Quran, Latin ini hanya untuk jadi contekan, bukan jadi panduan. Kenapa? Karena tidak semuanya huruf-huruf pada Latin itu mewakilkan hakikat pelafalan dari huruf hijaiyahnya. Saya tetap akan sampaikan ini walaupun ada kemudahan Latin di sini, tapi tetap biar kita tahu bagaimana Latin ini membantu kita bukan untuk menjadi panduan tapi jadi contekan saja. Ya. Oke, nih. Seperti apa huruf dal dilafalkan? Kenapa dia berbeda dengan D pada abjad alfabet belum tentu sama? Yuk, kita kenalan sama huruf dal dulu, teman-teman sekalian. Oke, kita cek di buku saya ya. Kita cek cari huruf dal. Nanti di buku saya itu kita bisa cari per huruf. Teman-teman pengen nyari huruf apa? Misalnya gitu ya. Teman-teman pengen nyari huruf apa tadi? Cari huruf dal, Bang. Oke, kita cari huruf dal. Oh, ini huruf dal. Tinggal dibuka halaman 69. Kita buka ceritanya halaman 69. Ya. Oke, sebentar. Kita cari dulu huruf dal ya. Huruf dal halaman 69. Oke. Di mana makhraj huruf dal? Makhraj itu artinya tempat keluar huruf. Jadi setiap huruf hijaiyah itu memiliki makhraj, memiliki tempat keluar hurufnya masing-masing, memiliki jalur suaranya keluarnya dari mana. Ya. Oke, sip. Nah, huruf dal itu dilafalkan dari makhrajnya dari mana? Dari ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi sari atas. Wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ulyas sanaya. Ya, ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Istilahnya ujung lidah itu adalah torful lisan, ujung lidah. Di mana ujung lidah itu? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada ujung lidah kita, ini bagian gigi sari atas kita. Nah, ke bagian pangkalnya. Jadi bukan ujung lidahnya bukan nempel ke gigi, tapi ke pangkalnya, ke tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Bisa diikuti nggak teman-teman sekalian? Ya. Oke. Jadi saya akan coba bantu deh. Jadi huruf dal itu dilafalkan dari ujung lidah. Wa ta wa dal wa ta min huwa min ulyasana ya. Ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Seperti apa itu, Bang? Macam mana itu, Bang? Oke, perhatikan. Nih, huruf dal itu dilafalkan dari ujung lidah kita yang ini disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Bang, gigi sari atas itu yang mana nih? Ini namanya gigi sari atas. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang utamanya yang 2 yang besar ini. Ini namanya gigi sari atas. Nah, ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Iya, yang mana yang pangkal itu dari gigi sari atas? Oke, perhatikan. Nih, ini kan gigi sari atas nih. Pangkalnya itu bagian dalamnya di sini. Nih. Nah, ini pangkalnya nih. Jadi si ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Ya, ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Ya, tuh, ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Nanti kalau buku saya sudah launching, kita lihat. Teman-teman bisa belajar, video animasinya tinggal di scan barcode. Gimana? Yuk, kita lihat huruf dal. Gimana? Seperti apa huruf dal ini dilafalkan? Spesial. Saya buat bukunya buat teman-teman spesial. Huruf dal ya. Tuh, ini apa namanya? Kumpulan-kumpulannya sudah saya persiapkan. Nanti tinggal disematkan ke buku-bukunya saja. Huruf dal. Bismillah. Nih, ya, spesial buat teman-teman. Ya, gitu. Oke, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Ya, nih huruf dal dilafalkan seperti ini, ya. Ujung lidah kita nanti akan bergerak ke pangkal gigi sari atas. Ini gigi sari atas kita. Ini bagian pangkalnya. Kita mulai, bismillah. Kemana tuh? Aduh, agak ini ya. Nah, kita ulang tuh. Ujung lidah kita nanti akan bergerak ke pangkal gigi sari atas kita. Oke, inilah huruf dal dilafalkan. Kita dengar pelafalannya. Da, di,
du, Sip, gitu. Oke. Ya. Lagi. da, da, Sip. di, Mantap. du, Oke. ade, Sip. ide, Oke. ude, Oke. Ya. Paham ya? Nampak depannya seperti apa? da, di, du, ade, ade, ade. Nah, gitu. Bisa difahami nggak sampai sini apa yang saya maksud, teman-teman sekalian? Ya, itu huruf dal dilafalkan itu ada aturan mainnya. Ya. Oke, kapan Ustadz launching bukunya? Ditunggu saja. Ya, ditunggu saja. Ya. Sabar di grup. Oke? Dan harus teman-teman standby karena kita cetak cuma 5.000, sedangkan di grup sudah ada 15.000 member. Ya. Oke, jadi aktif di grup. Standby di grup. Nah, itu huruf dal. Kembali lagi ke dalam bahasan kita. Nah, nih ya. Di sini huruf dalnya berarti jangan sampai dibaca kayak D. Kalau huruf D gimana? Biasanya kalau huruf D itu dilafalkan, teman-teman sekalian perhatikan. Pertanyaannya, apakah teman-teman melafalkan huruf D ujung lidahnya ke pangkal gigi seri atas? Saya yakin dominan di antara kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet itu ujung lidahnya ke sini. Ujung lidahnya ke langit-langit. Bukan ke pangkal gigi seri atas, tapi ujung lidahnya ke langit-langit. Cobain aja. Ya. Halo, masih ada semangatnya ini? Masih mau dilanjutin atau enggak pembahasannya? Masih mau dilanjutin? Masih mau dilanjutkan? Kalau masih mau dilanjutkan, tunjukkan semangatnya. Ya. Oke, jangan kayak jadi rumah sepi, kosong. Ya. Ada, baik. Jadi pertanyaannya adalah apakah huruf dal itu dilafalkan seperti huruf D kalau huruf D biasanya ujung lidah ke langit-langit seperti ini. Ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian jelas ya. Nah, gitu. Jadi belum tentu sama huruf dal dengan D alfabet. Belum tentu sama. Makanya harus tahu kaidahnya. Ya, paham ya? Oke, sip. Nah, sekarang huruf dalnya dalam kondisi sukun. Huruf dal itu ketika sukun punya sifat apa? Nih ya, huruf dal itu nih ketika sukun ya, ketika sukun dia punya sifat namanya adalah qalqalah. Tuh, apa qalqalah? Memantul atau pantulan. Maka, nah tinggal buka nanti huruf dalnya, berarti kita cari pembahasan dal sukun. Ini dal berharokat, bukan ini yang kita cari, tapi dal sukun. Nah ini, berarti ketika dal sukun, itu kita cek kesalahannya apa saja. Yang pertama, huruf dal sukun dilafalkan tidak dengan memantulkan suara, tidak dengan sifat qalqalahnya. Nah, contohnya gimana? Contohnya begini. Radadnahu. Nah, itu mana pantulannya? Nggak begitu. Contoh yang salah lagi yang nggak dipantulkan. Midroron. Enggak begitu. Tapi harusnya kita pantulkan. Radadnahu. Midroron. Ada pantulannya. Faham? Jelas? Selanjutnya ya, Bang, kenapa fitur yang ininya belum dibahas? Oh, fitur mah nanti, ini biar memudahkan. Kita tetap belajar kaidahnya dulu, biar terasa memudahkan fitur Qur'annya. Tetap kita pelajari dulu, yuk. Jadi yang pertama, dal sukun itu harus dibaca dengan keadaan pantulan suara. Dilafalkan dengan fantulan suara, memantulkan suara, jangan sampai tidak memantulkan. Ya. Oke, contoh yang ini jangan sampai dibaca falyad'u, enggak, tapi falyad'u, dipantulkan. Ya. Oke, apakah cukup dipantulkan? Tidak. Harus kita lihat dulu pantulannya. Kesalahan yang kedua ketika kita melafalkan dal sukun adalah jangan sampai pantulannya dipantulkan dengan pantulan yang tertahan. Jangan sampai dipantulkan dengan pantulan yang tertahan. Contoh kita praktekkan dulu. Di sini jangan sampai kita baca qalud'u tanpa pantulan. Tapi ketika dipantulkan jangan sampai pantulannya tertahan. Qalud'u. Ada nggak teman-teman yang melafalkan qalqalah? Qalqalahnya kayak tertahan, terhentak seperti tadi. Ayo, jujur. Ya, biasanya terpraktekkan pada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang begitu itu pantulan yang kurang tepat. Bahkan khawatir kita bisa menjadi kesalahan besar. Kenapa? Kalau pantulan dal sukun teman-teman seperti itu seolah teman-teman sedang menyematkan huruf baru, yaitu hamzah sukun sebelum ain dan setelah dal sukunnya. Hah? Kenapa tiba-tiba ada hamzah sukunnya, Bang? Kenapa tiba-tiba ada hamzah sukunnya? Oke, perhatikan baik-baik. Teman-teman, hamzah itu di antara berbagai macam sifatnya, hamzah punya sifat dari segi suara adalah syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun itu akan tertahan suaranya. Percaya nggak? Huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun itu akan tertahan suaranya ketika hamzahnya sukun. Terasa sifat syiddahnya. Nggak percaya? Oke, kita lihat lagi dari buku nih ya. Perhatikan. Hamzah, halaman berapa hamzah? Oh, halaman 2. Yuk kita buka halaman 2. Hamzah halaman 2. Oh, ini halaman 2 ya. Hamzah halaman 2. Benar nggak ini halaman? Oh, betul, halaman 2. Tapi yang kita cari adalah hamzah sukun. Cari hamzah sukun. Nih hamzah sukun. Huruf-huruf yang dia berjumpa dengan hamzah sukun, dia akan terhenti. Contoh, perhatikan kalimat ini. Nggak kita baca tatiyahumu. Tapi kita baca tiyahumu. Tak yang awal ini kenapa dia terhenti? Karena berjumpa dengan huruf yang berwarna merah, yaitu hamzah sukun yang kita maksud. Ya. Oke, contoh yang bawahnya. Nih. Ya, kita baca pasti bukan tusiruna, tapi tusiruna. Pasti begitu. Ya. Fatatuna. Karena tadi apa? Karena hamzah sukun itu punya sifat namanya syiddah. Tapi jangan sampai si huruf hamzah sukun ini tiba-tiba nongol di huruf yang memang sebenarnya nggak ada hamzah. Qalud ulana, pantulannya jangan sampai tertahan karena khawatir menambah hamzah sukun di sini, ya. Dan menambah huruf dalam suatu kalimat itu termasuk ke dalam kesalahan yang besar karena bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan menjadi taruhannya. Ya, ada ini teh yang semangatnya masih ada. Ya. Semangat. Yuk sebarluaskan lagi kalau teman-teman rasa konten-konten ngaji, ceramah, tausiah, konten-konten sekarang ada yang manasik haji, juga manasik online, ngejelasin online secara manasik secara online free. Support yang begitu-begitu teman-teman sekalian. Support yang begitu-begitu nih. Teman saya lagi live ya, tuh ngebahas tentang umroh. Ini teman saya nih. Ya. Namanya Ustadz Dirga, tentang manasik umroh. Support yang begitu-begitu. Ya, gitu. Pengen anak kita dapat tontonan yang baik, tapi kita cuman pengen saja, nggak ikut bergerak. Jangan cuman maunya saja. Ya, yuk semangat. Jadi ketika kita baca di sini, jangan sampai kita baca qalud'u, nggak, tapi qalud'u lana. Biarkan kolkolahnya, pantulannya dengan ringan, nggak perlu ada hamzah sukun di sini. Ya, bedakan sekali lagi ya yang ada hamzah dan enggak. Ini yang ada hamzahnya nih. Qalud'u lana, lud'u lana. Bedakan dengan lud'u lana, lud'u lana. Bisa dibedakan? Bisa? Faham? Nah, baru ya termudahkan dengan fitur ini. Udah belajar teorinya, baru dipermudah dengan fitur ini biar kerasa fiturnya memang memudahkan untuk teman-teman yang lupa. Buat teman-teman yang baru belajar hukum-hukum tajwid di sini baru dimudahkan ya. Tetap fiturnya memudahkan, tetap kita teorinya kita bahas ya. Sok teman-teman lebih senang kita bahas cuman fitur saja atau fiturnya cuman untuk membantu biar kerasa kemudahannya, atau pengen udah bahas fitur aja nggak usah menjelaskan terkait dengan kaidahnya. Saya akan tetap hadirkan kaidah-kaidahnya. Ya, gitu. Oke, maka kita lihat kol di sini maksudnya adalah kolkolah. Pan di sini maksudnya adalah pantulkan. Nol di sini artinya dia tidak dipanjangkan, karena bukan dipanjangkan tapi dipantulkan. Nih, ya, kolkolah tuh kolpan nol. Kolkolah pantulkan nol harokat. Contoh di dalam ayat ini, la ajran qalu da'u lana. Bisa diikuti, bisa difahami teman-teman sekalian?
Sip, kita lanjutkan ya. Satu lagi ya, satu lagi boleh? Boleh satu bahas satu lagi nih. Tuh, jadi enak belajarnya satu baris. Itu teman-teman bisa belajar 1, 2, 3, 4, 5 hukum tajwid. Di bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 hukum tajwid. Ya. Ada pendalamannya juga nanti di sini. Ada hadis-hadis pilihannya, ada tema-temanya, ada terjemah per temanya. Tuh, ada terjemah per temanya, ada terjemah per katanya, ada terjemah per ayatnya, ya. Nah, gitu. Ya, lanjut sedikit lagi ya. Satu lagi ya, satu hukum tajwid lagi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana. Fokus di sini, teman-teman. Perhatikan, masih ada semangatnya? Yang masih mau lanjut boleh tolong komen di kolom komentar. Lanjut. Yuk, ada? Bismillah. Kita cek dulu semangatnya. Ada? Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke. Ya, kita lanjutkan kembali. Di sini kita mendapati ada nun sukun. Ini namanya nun sukun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Kita bahas dulu huruf nunnya. Ini namanya huruf nun. Cara melafalkan huruf nun itu plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Beres. Nunnya di sini dalam kondisi sukun, dalam kondisi mati, maka secara basic seharusnya kita baca yubayyin, gitu ya, betul nggak? Secara basic dulu, yubayyin. Kenapa bang nunnya nggak dibaca naninu? Karena dia tidak berharokat, tapi dia bersukun. Maka nun bersukun, nun mati, maka dibacanya hanya konsonan an-nya saja. Ya, gitu. Bang, plek ketiplek itu maksudnya apa? Silahkan bantu jawab oleh teman-teman yang lain. Apa itu plek ketiplek? Ya, oke, lanjut. Nah, jadi secara basic kita baca yubayyin. Tapi pertanyaannya, apakah nun sukunnya tetap dibaca dengan konsonan an? Yubayyin lana jika berjumpa dengan huruf nun, dengan huruf lam. Ya. Oke, apakah nun di sini ketika sukun tetap dibaca yubayyin lana? Ternyata tidak. Kenapa? Karena nun sukunnya berjumpa dengan huruf lam. Emang kenapa bang kalau ada nun sukun yang bertegur sapa dengan lam ada hukum tajwid di sana? Nanti kita cek dari fiturnya, ya. Tapi kita lihat dari segi kaidahnya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, ya. Ketika nun sukun ketemu dengan huruf lam, oke, hukum tajwidnya apa? Berarti itu masuk ke dalam bahasan nun sukun, ya. Oke, kita cari nun sukun. Nih. Ya, di buku saya tuh nun bersukun. Ya, ada hukum tajwid namanya idgham bila gunnah. Nun sukun atau tanwin yang berjumpa antara huruf lam ataupun ro itu namanya idgham bila gunnah. Apa idgham bila gunnah? Apa idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah itu apa? Pertemuan antara nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf lam ataupun huruf ro. Itu rumusnya. Sekarang kita cek dulu. Berarti ini adalah idgham bila gunnah atau bukan? Cek aja. Nun sukun, oke, berjumpa dengan huruf lam. Cek, di sini ada gak nun sukun? Oh, ada tuh. Oke, berarti betul. Nun sukun. Tapi ketemunya dengan huruf lam atau bukan? Ada nggak huruf lam? Oh, ada. Berarti betul. Ini adalah idgham bila gunnah. Ya. Oke, ada semangatnya ini. Ada. Halo, assalamualaikum. Ada, masih ada semangatnya. Sudah mulai pada capek. Ngececas semangatnya, ngececas. Ada, baik. Nah, maka bagaimana cara melafalkan idgham bila gunnah? Cara melafalkan idgham bila gunnah adalah idgham artinya lebur, bila gunnah artinya tanpa disertai dengung. Maka apa yang dileburkan tanpa dengung? Bunyi konsonan an. Yang dileburkan tanpa dengung adalah konsonan an. Kenapa bunyi konsonan an? Karena nun sukun itu bunyinya an. An in un tanwin bunyi ujungnya adalah konsonan an semua. Maka ini perihal meleburkan nun sukun atau meleburkan konsonan an pada nun sukun atau an in un. Ya. Oke, dileburkan kemana? Dileburkan antara ke l atau ke r. Ke r. Antara ke l lam r ro. Contohnya kita ambil di sini. Nih, ada nun sukun berjumpa dengan huruf ro, maka di sini nggak kita baca an ro'ahu, nggak kita baca an ro'ahu. Nun di sini tak kita baca jelas karena berjumpa dengan huruf ro, timbullah hukum tajwid idgham bila gunnah. Maka bunyi an di sini dileburkan ke huruf ro, jadinya ar-ro'ahu.
ar-ra'ahu, ar-ra'ahu. Paham nggak? Nggak ada lagi bunyiannya, dileburkan ke r. Makanya ditandai dengan tanda tasydid ro-nya. Jadi asalnya teman-teman sekalian, izin ya, boleh saya jelaskan boleh nggak? Boleh nggak? Izin ya. Nih, asalnya di sini, asalnya di sini itu nggak ada tasydidnya. Tapi karena ada nun sukun yang dileburkan ke huruf ro, maka huruf ro-nya dikasih tanda tasydid. Artinya apa? Artinya nun sukunnya, Masya Allah. Artinya nun sukunnya dia dileburkan ke huruf ro, nggak ada lagi bunyiannya. Ar-ra'ahu. Ya, oke. Lanjut lagi. Ini di sini contohnya, di sini. Ya, ada kalimat min ladunka. Nun sukun di sini nggak dibaca min la, tapi mil ladun, milla. Makanya di atas lamnya ada tasydid. Nah, itu artinya adalah nun sukunnya dileburkan ya ke lam, makanya diwakilkan nun sukun masuk ke lamnya dengan tasydid. Ya, paham? Seneng nggak belajar seperti ini? Tadi di awal kita udah belajar hukum-hukum tajwid. Teman-teman, kalau teman-teman pengen nggak ketinggalan live info kita, dapat kelas free kita, dapat rekaman live kita, informasi kapan launching buku saya ini, lalu nanti kita siapkan kelas intensifnya, boleh masuk grup. Caranya gimana bang? Tungguin nanti sekitar setengah jam lagi masuk ke dalam grup. Ya, karena setelah ini kita masuk ke sesi talaki dulu. Ya, masuk grupnya free, nggak perlu order Quran ya. Tapi tungguin sampai akhir. Oke, namanya Majelis Bedah Tajwid, sudah ada 15.000 member. Kelasnya kapan? Tungguin. Ya. So, kalau mau nungguin silahkan masuk grup. Tapi kalau nggak mau nungguin, nggak usah masuk grup. Karena yang kita kerjakan bukan cuma kelas. Ya, ada wakaf Quran, ada bangun masjid. Ya, ada bantu donasi untuk daerah konflik. Yang saya pikirkan bukan hanya yang ada di grup saja teman-teman sekalian. Ya, siap nungguin? Nungguin kapan? Siap nungguin. Kalau nggak nungguin, kalau nggak mau sabar, nggak usah masuk grup. Oke? Siap? Ya, gitu. Karena kita bukan hanya yang memikirkan ada yang di member saja, bukan. Bukan cuma ngurusin kelas, bukan cuma ngurusin buku, bukan cuma ngurusin live aja. Ya, kalau nggak siap nunggu, silakan ikut ke kelas-kelas yang lain. Kalau teman-teman memang butuh yang cepat. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kita lanjutkan. Maka di sini jangan sampai kita baca yubayyin lana, tapi bunyi nun sukunnya dileburkan ke lam tuh. Makanya ada tanda tasydid ya. Yubayyin lana, ketika dileburkan tanpa dengung, jadi nggak perlu ditahan, nggak perlu yubayyin lana, nggak, tapi yubayyin lana, yubayyin lana. Makanya di latinnya di sini bukan yubayyin lana, tapi yubayyil lana. Ya, disertakan dengan terjemah perkata dengan Latin perkata. Latinnya buat nyontek, bukan sebagai panduan, tapi ya. Nah, baru dimudahkan dengan fitur. Ya, baru dimudahkan dengan fitur. Tadi ini namanya apa? Idgham bila gunah. Leburkan tanpa dengung. Berarti nggak ditahan. Nih, IBGLE 0 artinya apa? IBGLE 0. Idgham bila gunah dibaca lebur, nggak perlu ditahan. Makanya 0 harokat. Dipermudah baru pakai fitur. Gitu, teman-teman sekalian. Ya. Oke, yang tidak ada tulisan Arabnya ada, tapi bukan Al-Quran ini. Beda lagi, bukan Al-Quran fitur ini. Ya, senang teman-teman sekalian? Suka? Senang? Masya Allah. Sip, ya. Nah, jadi nanti dimudahkan dengan fitur ini. Tuh, ini kemudahannya. Tapi tetap kita pelajarikan kaidahnya. Gitu. Ya, oke. Sip. Ditambah lagi di Al-Quran ini uniknya ada scan barcode video murat Al-Qurannya per halaman. Ya, lalu ada box belajar hukum tajwid seperti ini. Ada Latin sesuai dengan kaidah untuk contekan. Ada kaidahnya, ada contoh ayatnya, ada warnanya, ada hukum tajwidnya. Tuh, ada hadis-hadis pilihannya. Ya, beserta tema. Ya, tuh, ada terjemah per temanya. Kira-kira kalau teman-teman punya Al-Quran seperti ini, mau atau tidak? Mau atau enggak? Ya, oke. Apalagi spesial Al-Quran ini, kalau di live ini itu dapat bonusnya banyak.
dapat bonusnya ini tuh. Ya, tuh ada 4 untuk ukuran besar. Untuk ukuran sedang bonusnya cuma 2. Ini doang. Tapi diskonnya berapa coba? 50%. Emang ada Al-Qur'annya, Bang? 2 ukuran kita siapkan persiapan bulan Ramadan. Tuh, 2 ukuran persiapan bulan Ramadan, makanya lagi ada potongan harga. Mau? Nanti kita baca dulu, ya. Kita mah jualannya di ujung aja. Bang, keburu penontonnya turun. Nggak apa-apa, karena rezeki mah udah Allah atur. Tapi amal solih kita masuk surga belum pasti. Nah, ya. Sok yang mau, ada yang mau nggak? Boleh komen. Soft copy-nya nggak ada, nggak diperjualbelikan. Yuk kita baca bareng-bareng, ya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Ustadz, yang saya beli belum, yang lama belum ada barcode-nya. Ya memang beda Quran. Itu mah Al-Quran tahsin lengkap. Yang ini mah Al-Quran tajwid praktis dengan segala kecanggihannya. Gitu, ya. Oke. Shadaqallahul azim. Kita masuk ke sesi talaki dulu ya. Assalamualaikum Bunda Rozita, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat. Kapan terakhir talaki Bunda? Udah lama ya? Udah lama, bulan 11 ya kalau nggak salah. Bulan 11, Masya Allah. Sekarang dapat kesempatan lagi. Gimana kabarnya Bunda Rozita, sehat? Insya Allah? Insya Allah, alhamdulillah sehat atas izin Allah. Atas izin Allah. Ya, yang mau umroh tahan dulu sampai akhirnya. Kita sekarang fokus dulu talaki. Baik, Bunda Rozita dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah lagi. Mau diambil atau tidak? Mau Ustadz. Masya Allah. Baik, sebelumnya terima kasih Bunda Rozita ya, sudah berkenan menanti. Sebenarnya sebelum Bunda Rozita ada 1 orang lagi, tapi sudah gugur, nggak ada, hilang. Nah, Bunda Rozita berarti dapat kesempatan pertama. Ya, maka silakan teman-teman sekalian yang sedang menyimak live ini, kita dengarkan bacaan beliau. Ya, kalau nanti ada yang kurang sempurna, Bunda Rozita saya izin tambahkan, saya ingatkan. Tapi kalau sudah baik, kita yang belajar dari pelafalan Bunda Rozita ya. Ya Ustadz. Baik, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Silahkan Bunda Rozita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, bagus. Jelaskan A-nya. Jangan a'u tapi A. Jelaskan, tuntaskan dulu. Nah, pelan-pelan gitu aja Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, bagus. Tinggal di to-nya jangan kepanjangan. 2 harokat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, keren. Tinggal to-nya udah bagus. Sekarang tebalkan lagi. Pangkal lidahnya diangkat lagi. To, coba Bunda. Ulang lagi. A'udzu billahi. Jangan tuh Bunda. Ujung lidahnya disentuhkan ke ujung gigi seri atas, ngalir. Coba ikuti saya Bunda. Nah, a'udzu. A'udzu. Keren. Sip, lanjutkan lagi. Diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip. Tambahannya sedikit, tinggal tebalkan huruf tebal. Ya, huruf to dan ro-nya udah bagus, cuman saya yakin Bunda bisa lebih tebal daripada itu. Jadi masih to ni ro, tapi to ni ro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keren, yang ini lebih bagus. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Getarannya ro bagus, nggak berlebihan, tapi tetap harus tegas, lugas, kuat, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, ro yang kedua sedikit lagi, kuatkan sedikit lagi Bunda. Sebentar Bunda, operator, sorry itu ada puzzle yang harus dituntaskan tuh. Ada operator? Sebentar.
Nah, ini kita pakai operator, tapi operatornya sekarang beda rumah. Biasanya si adek di sini, ya. Boleh dibantu. Oke. Dilafalkan lagi Bunda, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Keren, bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi Bunda, diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang, tenang, ambil nafas pelan-pelan, jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Saya tungguin kok Bunda, gak akan kabur, ya. Ya Ustaz. Pelan-pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, lanjut, Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang sekali lagi. Ar-Rahman. A-nya tipiskan Bunda dengan or, tapi A. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Jangan middin tapi middin. Dal. Jangan mid tapi mid. Middin. Maliki Yaumiddin. Nah, itu masih MIT kedengarannya, kalau kita latinkan tuh kayak MIT, harusnya MIDal. Middin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Coba Bunda, mid. Jangan mid. Itu kayak MIT jadinya MID. MIDal. Middin. Oke, jadi kayak bisa jadi karena online ya, tapi terdengar di sini masih kayak agak ke huruf ta. Middin. Oke, PR di situ ya, masih kayak agak huruf T. Mid tapi middin. Maliki Yaumiddin. Oke, PR di sini masih mid, masih agak bukan tapi ad. Maliki Yaumiddin. Coba. Maliki Yaumiddin. Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, diulang lagi Bunda. Ihdinas. Ihnya jangan terhenti, jangan khofa. Dina, hak besarnya harus ngalir suara dan nafasnya tanpa terputus, jelas. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, nafasnya tapi habis ya. Nah, makanya caranya gimana? Makanya hak besar itu dia kan punya dua sifat. Salah satunya punya berbagai macam sifat. Ada dua sifat. Salah satunya yang akan kita coba highlight di sini. Nah, yang pertama hams, dia mengalir suara. Mengalir nafas. Maaf, hams mengalir nafas dan rokha mengalir suara. Maka seimbangkan, jangan banyaknya mengalir nafas saja. Nanti capek. Saya juga capek. Maka dia dialirkan beserta nafasnya dengan suaranya. Ihdinas siratal mustaqim. Nafasnya lebih ambil lebih dalam lagi, lalu jangan sampai boros nafas, jangan nggak gitu juga. Nafas dan suara seimbang, ngalir dua-duanya. Ihdina, coba. Ihdinas siratal mustaqim. Keren, bagus, walaupun udah hampir habis tadi ya, tapi nyampe ya, tapi bisa Bunda, bisa dilatih. Tinggal bagian ini Bunda. Musta, ta huruf tipis, huruf tebal. Musta. Nah, tadi Bunda melafalkan musta. Ke bawah sama qaf, mustaqim, enggak? Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan musta. Jangan pangkal dia jangan naik, musta. Tak, ringan. Ihdinas siratal musta. Ihdinas siratal musta. Bukan musta. Lagi Bunda.
Ihdinas Diagonal. sirat. Nah, jadi nah. Ihdinas. Nunnya tipis dulu, Bunda. Ya. Ya ya Ustaz. Nah, gitu ya. Lagi, Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Sip, keren, Masya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sip. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sip, bagus nih. Amin. Bagian ayat ketujuhnya, padahal ini ayat yang termasuk paling sulit. Coba kita tes sekali lagi ayat ketujuhnya ya, Bunda, boleh? Boleh. Boleh ya. Lagi, Bunda, dari itu ayat 6, ayat 7. Shiratal ladzi. Coba. Siratal ladzina Di, Bunda, jangan di, jangan siratal ladzi. Siratal ladzi. Harus ada ngalir suaranya. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, nun sukunya tadi yang ini agak mantul sedikit. Jangan an'am, enggak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Keren. Insyaallah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke. Bunda tadi tinggal di huruf mimnya. Mim huruf tipis, huruf tebal. Mim tipis. Tipis. Jangan sampai terbawa tebal huruf ghain ya, mau, tapi ma. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, nafasnya habis ya. Astagfirullah. Ya, diulang lagi. Ambil nafasnya lebih dalam. Ya, powernya dikurangi biar nggak terlalu capek. Oh, maaf Ustaz. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai kan? Bisa. Ya, amin. Nah, itu tambahan untuk Bunda udah bagus, Bunda Rozita ya. Tinggal tadi tambahannya sedikit-sedikit saja. Ya. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Ya, itu tadi beberapa hal yang Banyak kurang Ustaz. Enggak, tapi kurang-kurangnya itu bukan kurang yang kesalahan besar, sedikit-sedikit aja. Ya. Jadi bacaan Bunda sudah cukup. Tapi kalau Bunda ingin lebih bagus, pasti ada terus. Pasti kalau kita mencari pengen lebih bagus terus, bacaan Bunda sudah cukup. Ya, Ustaz. Tadi kalau saya nggak tambahkan pun sudah sangat cukup. Tapi karena tentu kita pengen terus berprogres, maka kita akan mencari-cari kesalahannya. Tapi bukan cari-cari kesalahan di sini ketika dia nggak salah kita salah-salahin nggak. Tapi kita akan cari kesalahannya di mana atau ketidaksempurnaannya di mana. Gitu ya. Tapi bacaan Bunda sudah bagus. Tadi hanya tinggal sedikit-sedikit penyempurnaan saja. Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Afwan Bunda Rozita ya. Selalu Ustaz. Amin. Doa terbaik juga buat Bunda Rozita dan juga seluruh keluarga tercinta ya. Amin ya Allah. Oke. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Rozita. Ya, Masya Allah. Baik ya. Sebentar teman-teman, saya ingin membalas komen dulu ya. Ini suka kadang-kadang ada yang dia komen tapi nggak tahu dia kegiatan di grup. Jadinya agak ini ya. Jadi beliau komen gini. Kenapa wakaf Qur'annya nggak di Indonesia? Sudah masuk grup atau belum? Pertanyaan saya itu. Biasanya orang-orang yang begini tuh nggak tahu. Sudah masuk grup atau belum? Sudah masuk grup atau belum? Bentar ya.
Ini harus ini mumpung saya lagi baca nih. Masih ada yang nonton? Bentar ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Satu lagi siapa tadi ya? Cara masuk grup kan abis ini masuk grup. Yang mau umroh bareng bulan Syawal, nanti kan informasinya setelah ini. Kita satu lagi dulu ya. Oke, silakan. Silakan. Tungguin sampai akhir makanya ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, sehat Bunda Diana? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sehat. Ustaz gimana? Alhamdulillah sehat insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, Bunda Diana dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah ya. Mau diambil Bunda? Mau, Ustaz. Baik. Nah, kalau begitu tanpa berlama-lama ya, dilafalkan dari ta'awudz, Al-Fatihahnya dibaca. Nanti kalau ada yang kurang sempurna, pilih yang perempuan, bukan pilih yang perempuan, pilih yang gercep. Biasanya perempuan yang gercep, laki-lakinya ini nggak pada gercep. Urutan yang paling atas yang akan kita pilih, urutan yang paling pertama yang akan kita pilih, bukan perempuannya yang dipilih, bukan, tapi laki-laki kurang gercep. Ya, ayo gercep yang laki-laki ya. Oke, silakan Bunda dilafalkan dari ta'awudz dan basmalah dan Al-Fatihahnya dibaca. Yang teman-teman yang lain silakan bantu simak. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan, kalau ada yang kurang yang sudah baik kita belajar di pelafalan Bunda ya. Silakan Bunda dilafalkan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus, sip, Masya Allah. Lanjut. Ini bagus nih bacanya beliau teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, kedengerannya bagus ya bacaannya. Boleh Bunda Diana dilafalkan sekali lagi. Perhatikan tebal tipis dan huruf-hurufnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya, ni-nya jelas, i-nya jelas. Bagus, Masya Allah Bunda. Lanjut. Alhamdulillahi. Alhamdu, jangan du. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Masya Allah, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Ma-nya bagus tapi jangan ma, tapi ma tipis. Mali, jangan berlebihan ma, enggak. Maliki ya, bacaan Bunda udah bagus Bunda, jadi tinggal mengurangi takalufnya. Ma berlebihan, ma tinggal dinaturalkan lagi sekarang. Maliki Yaumiddin. Coba. Maliki Yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sip. Diulang dari ghairi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus ya Bunda ya. Saya minta tolong Bunda dilafalkan dari sirotol lagi, sirotol lagi ayat ke-7. Teman-teman perhatikan ya bagaimana pelafalan itmamul harokat dan huruf-huruf tebalnya.
Ya, perhatikan yang huruf tipis tetap tipis, huruf tebal tetap tebal, tidak saling mempengaruhi. Dilafalkan sekali lagi Bunda dari siratal ladzi. Silakan. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cip, bagus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Amin. sudah bagus ya Bunda Diana. Sadaq. Soalnya Bunda Diana nih Alhamdulillah. sering ikut di live dimanapun saya sering lihat ya di live-nya Masya Ustadz Allah. Buya ya, Buya Saktu ya, banyak lah. Iya, Nah, Ustadz. ikuti saja live dimanapun itu selagi hal-hal itu baik ya. Baik, Ustaz. Nah, jadi teman-teman dengan kemudahan teknologi hari ini, banyaknya live ngaji itu memudahkan kita dalam belajar. Tapi tetap kita harus cari guru yang memang memperhatikan bacaan kita. Mau offline, mau online nggak masalah. Misalnya teman-teman offline nggak memungkinkan karena teman-teman ada kegiatan, jangan banyak alasan. Online udah banyak. Diupayakan cari kelas yang bisa teman-teman terdampingi bacaannya setiap harinya huruf demi huruf. Kalaupun tidak, pastikan teman-teman rela berkorban untuk akhirnya mencari live-live yang ada talakinya. Gitu, ya. Iya, Nah, Ustaz. gitu Bunda Diana ya. Iya, jazakallah khairan Ustaz Wa atas iyyakum- bimbingannya, wa iyyakum atas bil khair. ilmunya. Sama-sama ilmu dari Allah, yang baik dari Allah, sama-sama kita belajar ya, sama-sama kita bertolabul ilmi. Pun saya juga begitu, sama-sama belajar ya. Gitu Bunda Iya, Diana Ustaz. ya. Iya, iya Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya. Masya Allah. Terima kasih Bunda Diana. Iya, sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.